Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Tadi Ibu udah absen. Ade hadir, Alda hadir, Graciela hadir ya. Ibu harapkan di pembelajaran kita kali ini kita lebih semangat lagi dan lebih siap untuk materi kita pada hari ini. Terus Ibu juga mengharapkan supaya pembelajaran kita kali ini tuh lebih interaktif. Walaupun kita secara online, tapi jangan sampai mengalahkan semangat kita untuk belajar ya. Karena kita masih dalam suasana yang online, kita sangat mengandalkan dengan yang namanya jaringan. Jadi nanti kalau misal jaringannya terputus, kalian bisa langsung aja bilang, Bu, jaringannya terputus gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan pimpin kita ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya pembelajaran pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, jadi pada hari ini Ibu membagi agenda pembelajaran kita jadi 3 sesi. 2 kali sesi asinkronus, 1 kali sesi sinkronus. Yang pertama, kalian selama 30 menit pertama tadi udah melakukan sesi asinkronus ya. Kalian udah membaca materi yang Ibu berikan, PPT yang Ibu berikan ke grup kelas, dan kalian sudah membacanya. Kalian juga udah membaca artikel yang Ibu lampirkan di PPT ini ya. Jadi Ibu harap kalian di sesi sinkronus ini selama 25 menit kalian bisa lebih interaktif lagi. Jadi Ibu akan menjelaskan materi di mana kalian bisa menanyakan hal-hal yang mungkin masih belum jelas. Nanti kita juga akan menganalisis artikel bersama ya. Dan selama 35 menit ke depan, kalian akan melakukan sesi asinkronus lagi, di mana kalian akan mengerjakan tugas poster secara mandiri. Oke? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bagi jadi 4 bagian. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian kekerasan. Yang kedua, mampu menentukan konsep kekerasan. Yang ketiga, mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi kekerasan. Dan yang terakhir, mampu membuat poster mengenai kekerasan untuk mengajak berhenti atau mencegah tindak kekerasan secara verbal maupun nonverbal, dan akan kalian bagikan ke Instagram. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan jelaskan di akhir ya mengenai tugas poster ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan lihat dari aktivitas kelas kita, di mana melalui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita bahas, atau dari analisis yang akan kita kerjakan bersama, dan melalui poster yang akan kalian kerjakan secara individu. Selanjutnya, minggu lalu Ibu udah jelaskan mengenai topik konflik. Ibu udah jelaskan mengenai pengertian konflik, cara pengendaliannya, bentuk-bentuknya. Ibu mau dong salah satu dari kalian coba ada yang mau mengingatkan kita nggak? Jadi yang kita pelajari minggu lalu tentang topik konflik itu apa ya? Coba, ayo, ada yang mau jawab? Oh ya, silakan Iren. Bu. Silakan Iren. Saya terdengar, Bu. Terdengar, Nak. Nah, kalau review yang dari materi kemarin itu, yang saya dapatkan adalah konflik itu merupakan suatu perpecahan antara kedua belah kubu, di mana memiliki tujuan, akan tetapi dalam proses pencapaiannya itu melibatkan ancaman atau bahkan sampai pada kekerasan. Nah, dalam konflik itu ada terbagi atas beberapa konflik menurut para ahli, misalnya konflik pribadi, konflik antar skala sosial, politik, internasional, dan lain-lain. Kemudian dari konflik itu saya jadi belajar bahwa ada dampak positif dari konflik dan juga ada dampak negatifnya. Akan tetapi alangkah baiknya sebagai seorang Kristen
remaja Kristen, layaknya kita menyelesaikan konflik itu sesuai dengan yang diajarkan Kristus kepada kita. Nah, dan kita juga harus melaksanakan tugas duta damai kita sebagai pengikut Kristus di dalam dunia. Oke, terima kasih ya Iren untuk jawabannya. Sangat baik penjelasan dari Iren bahwa konflik itu merupakan suatu gesekan atau pertentangan yang bisa terjadi antara perorangan maupun per kelompok. Jadi bisa aja terjadi antara individu per individu atau kelompok per kelompok. Karena apa? Karena mereka memiliki tujuan tetapi yaitu untuk memecah belah persatuan karena mereka mencapai tujuan itu dengan cara yang tidak sehat seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan Iren bahwa terkadang bisa sampai mencapai kekerasan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Iren tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu tahu bahwa kalian pasti sampai saat ini mengerti yang namanya kekerasan. Kalian pasti sudah sering mendengar kata kekerasan itu apa dan bagaimana. Tapi mungkin ada di antara kalian yang belum benar-benar mengerti. Jadi kekerasan itu apa sih? Nah, kekerasan dalam bahasa Inggris merupakan violence, berasal dari kata bahasa Latin yaitu violentina. Artinya apa? Artinya yaitu penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti orang lain. Sehingga bisa kita jelaskan bahwa kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk menggunakan kekuatan fisik hingga menyebabkan cedera, kerusakan fisik atau barang, atau sampai pada ekstrimnya yaitu sampai pada meninggalnya orang lain. Jadi di sini bisa Ibu katakan bahwa kekerasan ini lebih kepada sikap agresif seseorang yang dapat menimbulkan pelanggaran hak. Pelanggaran hak yang seperti apa? Yang paling dekat dengan kita yaitu hak asasi manusia ya. Kenapa bisa melanggar hak asasi manusia? Karena kekerasan ini diwujud nyatakan dengan menggunakan kekuatan fisik hingga menyebabkan cedera, kerusakan fisik atau barang, sampai pada meninggalnya orang lain. Seperti itu. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, Ibu melihat Iren menggeleng, berarti Ibu lanjutkan. Nah, kalau kalian tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang akan bertanya. Tadi kita di awal sudah mereview sebentar mengenai materi konflik itu apa. Ibu juga sudah jelaskan mengenai pengertian dari kekerasan. Nah, Ibu mau dong salah satu di antara kalian menjelaskan, jadi perbedaan dari konflik dan kekerasan itu apa menurut kalian? Sepertinya belum ada yang berinisiatif untuk menjawab ya, jadi Ibu akan menggunakan jurus tunjuk-menunjuk. Alda, silakan Nak. Jadi perbedaan konflik dan kekerasan menurut Alda itu apa? Menurut saya, konflik itu sendiri kan cuma sebuah perselisihan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang menimbulkan perpecahan saja, Bu. Sedangkan kekerasan ini sampai dia tidak hanya adanya perselisihan saja, tapi menimbulkan adanya tindakan fisik, Bu, seperti memukul, mencubit, contohnya, Bu. Oke, terima kasih ya Alda untuk jawabannya, sangat baik jawaban dari Alda. Benar ya anak-anak, seperti yang dijelaskan Alda bahwa konflik ini merupakan suatu gesekan atau pertentangan untuk memecah belah persatuan. Tetapi bisa Ibu bilang bahwa kekerasan ini merupakan wujud nyata dari adanya konflik atau wujud dari kelanjutan dengan adanya konflik. Untuk lebih jelaskannya, Ibu mau coba kasih contoh. Jadi kita misalkan ya, ada sekolah A dan sekolah B. Nah, kedua sekolah ini siswanya ada yang memiliki konflik.
Nah, tapi dari kedua sekolah ini siswanya tidak memiliki jalan tengah atau tidak memiliki jalan damai untuk menyelesaikan konflik itu. Sehingga apa lanjutannya? Akhirnya kedua sekolah ini siswanya melakukan tawuran. Nah, kita bisa bilang bahwa tawuran ini merupakan kekerasan. Tawuran ini merupakan wujud nyata dari adanya konflik yang dihadapi oleh kedua sekolah tadi, sekolah A dan B. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya anak-anak? Selanjutnya, kalian jadi oke, terima kasih responnya. Jadi konsep kekerasan seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik yang tidak lazim. Maaf ya, Ibu ada typo, itu seharusnya lazim ya anak-anak. Nah, kenapa menggunakan kekuatan fisik yang tidak lazim ini sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan? Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kekerasan. Kalian kan sekarang udah kelas 11. Pasti kalian udah sering ketemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kalian pernah nggak sih mungkin mengalami kekerasan dalam hidup kalian? Atau misal kalian nggak pernah mengalami kekerasan, pernah nggak sih kalian membaca berita atau mungkin melihat di sosial media kalian apa ada yang terjadi kekerasan. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi kekerasan itu apa ya? Ada yang mau jawab? Oke, Ibu pilih ya. Ceca, mungkin Ceca bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan, Nak. Saya, Bu. Maaf, Bu, pertanyaannya boleh diulang, Bu? Ya, Ceca pernah nggak mengalami kekerasan dalam hidup Ceca? Atau mungkin kalau nggak pernah nggak Ceca baca berita tentang kekerasan? Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi kekerasan ini apa ya? Kalau di pengalaman pribadi saya pernah, Bu, mengalami kekerasan di mana ketika waktu SD, Ibu, itu saya berantem sama teman saya cowok, Bu, karena dia itu gangguin saya, Bu. Dia gangguin panggil-panggil saya pakai nama orang tua saya, Bu. Jadi kami berantem, Bu. Oke, terima kasih Ceca untuk jawabannya dan sharingnya. Untuk membahas lebih lanjut lagi tentang jawaban Ceca, Ibu akan kasih kita 5 poin ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kekerasan ini ada beragam, tapi Ibu mau coba kasih contoh 5 poin ya untuk kalian. Yang pertama yaitu adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, prasangka buruk ini bisa timbul mungkin dari pikiran kita, di mana pikiran kita jika terisi oleh sesuatu hal yang buruk terus, maka hal itu akan mudah memicu terjadinya konflik dan berujung kepada kekerasan. Bisa Ibu bilang bahwa prasangka buruk ini bisa menjadi gerbang awal atau langkah awal kita menjalani atau kita terjadi kekerasan dengan orang lain. Yang kedua yaitu individu tidak dapat mengontrol emosinya. Jadi ketika kita tidak bisa mengontrol emosinya, kita lebih cenderung dikontrol oleh emosi kita daripada pikiran kita, maka hal itu akan cenderung membawa kita untuk terlibat kekerasan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan. Ini Ibu kaitkan dengan jawaban Ceca ya. Tadi kan Ceca bilang bahwa teman kelasnya seakan mengejek Ceca gitu ya, sehingga hal itu membawa kepada kekerasan. Nah, Ibu bisa bilang bahwa permasalahan yang memancing permusuhan ini mungkin karena adanya salah paham gitu ya, salah paham antara kedua individu. Contohnya mungkin teman Ceca, teman SD Ceca itu sebenarnya cuma pengen jadi teman dekatnya Ceca, cuma jadi teman gitu ya buat Ceca. Tapi mungkin Ceca menganggapnya dia jahil, dia mengganggu Ceca dan Ceca nggak suka. Akhirnya ada permasalahan yang memancing konflik, ada salah paham, sehingga
akhirnya terjadilah kekerasan. Seperti itu ya. Sampai sini paham, Ceca? Paham ya anak-anak semua? Oke, yang ketiga, kontrol sosial sudah tidak lagi berfungsi. Kita sudah belajar ya anak-anak bahwa kontrol sosial ini kan fungsinya untuk membawa kita agar kita bisa hidup sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, agar tindakan kita ini nggak menyimpang dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ketika pada akhirnya kontrol sosial ini sudah tidak lagi berfungsi, maka hal itu bisa membawa kita ke dalam kekerasan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu adanya keinginan manusia untuk mendapat prestasi. Mungkin Iren bisa bantu kita, maksudnya apa ya? Kok mendapatkan prestasi bisa mempengaruhi kekerasan? Halo Iren, apakah dengar suara Ibu? Apakah suara saya terdengar, Bu? Sangat terdengar Iren, silakan dijawab. Iya, Bu. Jadi, tadi pertanyaannya, prestasi mempengaruhi kekerasan ya, Bu? Iya, benar. Menurut kamu kenapa bisa ya? Padahal kan kita pengen mendapatkan prestasi. Kok bisa hal itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kekerasan? Menurut kamu kenapa, Nak? Kalau menurut saya, Bu, mungkin itu merupakan suatu persaingan dari kelompok lain. Maksudnya dari saya, misalnya dari saya dan Alda. Nah, saya pengen dapat nilai yang bagus gitu, Bu. Tapi Alda juga pengen dapat nilai yang bagus, Bu. Kita sama-sama pengen dapat nilai yang bagus, tujuannya bagus. Tapi cara kita untuk mendapatkannya itu yang salah. Saya ingin lebih daripada Alda. Alda juga ingin lebih daripada saya. Nah, di situ kan terjadi konflik, Bu. Nah, ketika saya yang menang, bisa saja Alda tidak terima dan akhirnya menuduh saya untuk melakukan kegiatan yang curang, misalnya saya dituduh nyontek, Bu. Nah, itu kan bisa menimbulkan kekerasan, di mana ya kalau saya nggak terima berarti saya bisa ngelabrak Alda gitu, Bu. Tapi nggak mungkin. Oke. Iya, Bu. Oke, sangat baik ya penjelasan dari Iren. Benar seperti yang dikatakan Iren bahwa mendapatkan prestasi itu tidak salah. Kita semua pasti ingin mendapatkan prestasi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita itu ingin mendapatkan prestasi ini kan kompetisi ya. Ketika kita melakukan ini dengan kompetisi yang tidak sehat, contohnya seperti Iren dan Alda sama-sama ingin menjadi juara kelas. Tetapi ketika kompetisi ini tidak sehat, ketika mereka yang seharusnya sama-sama berjuang untuk nilai mereka, tapi karena kompetisi ini tidak sehat, akhirnya kekerasan pun dilakukan, akhirnya segala cara dilakukan, seperti itu ya. Apakah sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tadi, Bu, cuma contoh ya, Bu. Iya, Ibu juga yakin di kelas ini nggak ada yang seperti itu ya. Dan Ibu harap tidak ada yang seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sepertinya tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Kita next. Nah, tadi kan selama sesi asinkronus 30 menit, Ibu sudah meminta kalian untuk membaca artikel yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau kita sama-sama menganalisis nih sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan tadi, faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di artikel tersebut apa sih? Terus penyelesaian yang kita tawarkan untuk menyelesaikan kekerasan yang ada di artikel ini apa sih? Nah, untuk menjawabnya, Ibu mau ngajak kita main game dulu. Jadi, untuk menjawabnya, Ibu akan hitung 1 sampai 3, lalu kita angkat tangan ya. Nah, nanti yang terakhir angkat tangan, dia yang akan mendapatkan hak istimewa untuk menjawab. Oke, sampai sini paham ya instruksinya? Paham, oke. Paham, Bu. Jadi Ibu harap kita semua bisa on cam dulu ya. Ibu akan hitung 1 sampai 3 ya. Siap?
1, 2, 3. Iren, Bu. Iren. Oke, ya. Di layar Ibu juga yang terakhir Iren ya. Mungkin Iren bisa menjelaskan kepada kita. Menurut kamu, sesuai dengan artikel yang kamu baca, faktor yang mempengaruhi kekerasan ini apa sih? Ini ya, Ibu tampilkan ya beritanya. Silakan, Nak. Iya, Bu. Jadi, pendapat saya, faktor yang mempengaruhi dari konflik yang saya baca ini adalah di mana Kendala jaringan mungkin, Bu. Oh, mungkin Iren terkendala jaringan ya. Mungkin Ceca bisa bantu, Ceca? halo, Bu. Iya, Iren, suaranya terdengar. Iren sudah hadir, Bu. Oh iya, Ceca. Iren sudah dengar suara Ibu, Nak? Halo? Ceca bisa ya menggantikan Iren, tolong, karena Iren mungkin terkendala jaringan. Silakan, Ceca. Jadi menurut yang artikel yang yang Ibu kasih itu, menurut saya faktor penyebab terjadinya kekerasan di situ karena ada kesalahpahaman, Bu, dari pihak orang tua sama pihak guru, sama emosi dari orang tua itu sudah tidak terkendali sehingga mengakibatkan kekerasan, Bu. Itu yang bisa saya jawab, Bu. Dan menurut saya, maaf, Bu, tadi pertanyaan terakhir apa ya, Bu? Tidak apa-apa, Ceca. Solusi. Ceca jawab satu dulu, faktornya dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang solusinya ya. Jadi, benar ya, seperti yang... Oke. Terima kasih, Ceca, untuk jawabannya. Benar ya, seperti yang dikatakan Ceca, bahwa jika kita menilik kembali tentang faktor yang mempengaruhi kekerasan tadi, ini bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman, adanya permasalahan yang memancing konflik, di mana ada siswi yang dipanggil dan ditegur karena apa? Karena mengunggah informasi tentang temannya yang membawa alat tes kehamilan ke media sosial, sehingga dipanggillah orang tuanya ke sekolah. Tapi itu kan adanya permasalahan, itu permasalahannya. Nah, tapi orang tua muridnya ini tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga ketika orang tua murid tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya yaitu menendang meja kaca dan menghantamkannya ke kepala sekolah, sehingga terjadilah kekerasan seperti itu ya. Selain itu ada juga faktor penyebab di mana adanya pikiran buruk tentang apa? Karena merasa tidak adil. Karena merasa tidak adil, kok cuma anaknya, padahal ada siswa lain yang melakukannya, seperti itu ya. Sampai sini untuk faktor penyebab, faktor yang mempengaruhi, paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, teman saya Iren mati lampu, Bu. Jadi dia lagi otomatis. Oh iya, tidak apa-apa. Itu sepertinya Iren sudah bisa join ya. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, yang kedua, faktor kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan sebagai solusi agar kekerasan ini dapat diselesaikan? Mungkin Alda bisa bantu jawab, Kak. Solusinya ya, Bu? Iya, Nak. Menurut kamu kira-kira apa ya? Kalau solusi saya, kedua pihak itu harus ada komunikasi yang baik, Bu. Jadi keduanya itu tidak boleh menggunakan emosi, tetapi harus berpikir lebih jernih, lebih positif dulu, dan membicarakannya lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, mungkin saja karena sudah terluap emosi, makanya timbullah kekerasan itu, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Alda untuk jawabannya.
Jadi benar kata Alda bahwa di sini kita harus menerapkan konsep kasih dan konsep kekeluargaan, di mana seharusnya kita lebih tidak menggunakan emosi kita untuk menyelesaikan konflik yang ada, tapi kita coba untuk duduk bersama, untuk duduk diam, dan kita mendengarkan kira-kira apa sih yang terjadi, dan kita sama-sama mencoba untuk mencari jalan tengahnya. Karena jika kita menyelesaikan konflik dengan kekerasan pun, pada akhirnya hal itu tidak akan terselesaikan ya. Pada akhirnya hanya akan melukai kedua belah pihak. Sehingga sangat baik jika di sini kita menerapkan konsep kasih dan kekeluargaan. Seperti itu. Paham teman-teman? Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke ya. Nah, lalu kira-kira kita sebagai pribadi Kristen, kita sebagai pribadi yang sudah dewasa, kita menghadapi kekerasan ini seperti apa sih seharusnya? Kita kan sebetulnya kalau kita membicarakan tentang konflik, hal itu akan terus bersinggungan dengan hidup kita. Kita akan terus beriringan dengan yang namanya konflik. Tetapi kita sebagai pribadi yang dewasa, pribadi yang sudah ditebus, bagaimana sikap kita agar konflik ini tidak berkepanjangan, agar konflik ini tidak mengarah kepada yang namanya kekerasan. Memang kita ini manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tapi kita sudah jatuh ke dalam dosa sehingga pikiran kita ini sudah terdistorsi atau sudah menyimpang seperti itu ya. Jadi bisa Ibu katakan bahwa kekerasan ini merupakan buah dari pikiran kita yang telah menyimpang. Akhirnya kita tidak lagi bisa berpikir jernih, akhirnya kita tidak bisa lagi memikirkan solusi yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan konflik, dan pada akhirnya kekerasanlah yang menjadi jalan akhir kita. Tetapi apakah kita hanya telah jatuh ke dalam dosa? Kita kan sudah ditebus oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seharusnya kekerasan ini bukan menjadi cerminan kita, melainkan kasih seharusnya nampak dalam perilaku kita sehari-hari. Seharusnya kita bisa menjadi pembawa damai bahkan ketika konflik itu terjadi, sehingga tidak berujung kepada kekerasan. Seperti itu. Jadi, paham ya anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ibu sudah selesai menjelaskan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, selama 35 menit ke depan, kalian akan melakukan sesi asinkronus secara mandiri. Ngapain, Bu? Kalian akan membuat poster digital secara mandiri dengan panduan rubrik yang Ibu berikan. Jadi nanti Ibu akan kirimkan rubrik ke grup kelas WhatsApp ya, jadi kalian bisa membaca lebih detailnya di sana. Tapi Ibu mau menjelaskan singkat ke kalian hal-hal apa aja yang harus ada di posternya. Yang pertama yaitu teori kekerasan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang teorinya, kalian juga bisa cari-cari di Google tentunya dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kekerasan. Yang ketiga, ajakan untuk berhenti atau mencegah tindak kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, bagaimana pandangan kekristenan memandang mengenai kekerasan. Dan yang terakhir yaitu kalian harus membagikan poster yang kalian buat ke Instagram. Nah, kenapa Ibu minta kalian membagikan ke Instagram? Karena Ibu ingin melalui tugas kita pada hari ini, kita bisa menjadi dampak yang positif bagi teman-teman kita yang ada di Instagram, supaya teman-teman kita bisa lebih paham lagi tentang materi kekerasan, dan Ibu harapnya hal itu bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan lagi. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak. Oke, tidak ada ya. Jadi sampai sini pembahasan kita pada hari ini. Ibu minta tolong Ceca pimpin dalam doa bisa? Bisa, Bu.
Jadi teman-teman dan ibu guru, mari kita satu dalam doa, berdoa mulai. Ya Tuhan, adalah ungkapan syukur dan kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan yang diberikan Tuhan, kami telah menyelesaikan kelas sinkronus kami Tuhan, dan akan melanjutkan ke kelas asinkronus. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Terima kasih ya anak-anak sudah boleh leave dari sini dan kalian bisa melakukan tugas asinkronus secara mandiri. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.